Coba sekarang kawan-kawan bayangkan, bukan cuma hanya manusia yang bisa jadi menteri, tapi juga AI atau artificial intelligence. Kelihatannya kayak kita nonton film ilmiah ya. Tapi ternyata ini bukan lagi fiksi. Beberapa waktu lalu di Albania, Perdana Menterinya memperkenalkan Menteri AI. Menteri itu namanya Diela. Diela ini bukan menteri yang mengurus bidang AI, tapi ia adalah AI yang menjadi menteri. Tugasnya juga bukan main-main. Diela ini Menteri Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab mengurus pemenang tender pekerjaan publik. Tugasnya setiap hari ia memeriksa proposal dan memastikan tidak ada pencucian uang atau aktivitas ilegal lain di dalamnya. Dia bahkan diberi wewenang untuk merekrut sumber daya manusia. Wow, keren. Dan tugas yang paling berat, ia memastikan pengeluaran tender itu bersih 100%. Mengapa? Ya karena Albania sedang berjibaku untuk mengatasi korupsi. Nah, apakah ini menurut kalian juga cocok untuk konteks Indonesia? Tapi ini memantik satu pertanyaan fundamental yang bikin kepala pusing para ahli hukum di dunia. Apakah AI dapat diakui sebagai subjek hukum? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus menyamakan dulu nih persepsi. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Secara tradisional, sejak dulu kita seperti mengulang-ulang rekaman kaset tua bahwa subjek hukum itu cuma dua. Pertama, manusia, ya kita-kita ini. Yang kedua, badan hukum seperti perusahaan atau yayasan. Subjek hukum berarti ia mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya, mereka bisa bikin kontrak, punya properti, bisa dituntut di pengadilan, dan tentu harus mempertanggungjawabkan secara pidana atau perdata atas perbuatannya. Nah, kalau kita mau AI ini menjadi subjek hukum, berarti ya kita harus memberi AI ini hak dan kewajiban. Ya, sebagaimana manusia dan badan hukum. Ide tentang AI sebagai subjek hukum ini bukan ide iseng belaka loh. Ada beberapa argumen yang kuat mendasarinya. Argumentasi yang pertama ya, ini terkait dengan otonomi dan kemandirian AI itu. Bisa kita katakan AI ini mempraktekkan program Merdeka Belajar sesungguhnya. Hari ini AI bukan sekedar robot yang pasif, tapi makin pintar dan makin pintar ia bisa bikin keputusan yang tidak bisa diprediksi oleh pembuatnya. Contohnya, algoritma perdagangan saham misalnya yang membuat keputusan jual beli tanpa intervensi manusia, atau mobil otonom yang harus membuat keputusan di dalam situasi yang darurat. Ia bisa menentukan atau menghindari resiko kecelakaan pada situasi darurat tanpa campur tangan manusia. Coba bayangin deh, kalau AI ini bisa bikin kesalahan yang fatal dan merugikan, apakah adil kalau kita selalu menyalahkan manusia di baliknya, misalnya pembuatnya atau pemiliknya? Padahal manusia itu mungkin sudah tidak bisa lagi mengontrol secara langsung atas tindakan AI itu. Nah, jika AI didudukkan sebagai subjek hukum, atau kita sebut saja electronic person, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya secara hukum.
misalnya melalui asuransi atau dana kompensasi khusus. Argumentasi kedua, ini soal kepemilikan intelektual. Coba kawan-kawan searching deh di internet. Banyak banget AI yang bisa bikin karya seni, musik, puisi, atau penemuan-penemuan teknologi baru. Nah, lalu siapa yang punya hak cipta atau hak patennya? Kalau AI tidak dianggap subjek hukum, maka hak cipta itu akan jatuh ke pengembang atau produsennya. Padahal mereka nggak punya peran kreatif langsung. Dengan memberikan status hukum ke AI, masalah siapa yang paling berhak atas hak kekayaan intelektualnya bisa terpecahkan karena AI mempunyai hak atas ciptaannya sendiri. Tapi tentu nggak semudah itu ya. Mungkin kawan-kawan yang nonton juga ya sebagian mungkin tidak setuju ya jika AI sebagai subjek hukum ya. Mengakui AI sebagai subjek hukum itu penuh dengan kendala dan tantangan. Ya, tantangan terbesar adalah misalnya terutama dalam hukum pidana, niat atau mens rea. Sistem hukum, terutama hukum pidana, dibangun atas konsep mens rea. Misalnya nih, AI melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Nah, sementara AI ini tidak punya kesadaran, tidak punya perasaan, tidak punya mens rea atau niat. Bagaimana kita mau menghukum entitas yang bahkan ia tidak paham kenapa perbuatan itu salah, atau ia melakukannya tanpa niat atau mens rea sebagai syarat terpenuhinya unsur pidana. Terus akuntabilitasnya rumit banget. Kalau AI bikin kesalahan, sanksinya apa? Mematikan programnya, atau menghapus codingnya, atau memenjarakannya. Nah, itu makin tidak mungkin. Artinya, semua konsep hukuman atau sanksi yang punya kita sekarang itu nggak relevan buat entitas non-biologis. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau AI jadi subjek hukum, kita mesti harus bikin kerangka baru atau merombak hukum ini menjadi benar-benar baru atau mulai dari titik nol. Jadi, apa yang disebut sebagai subjek hukum itu sebenarnya bukan bangunan yang statis. Yuk, kita coba teliti ya. Awalnya, terutama sebelum revolusi industri 2.0, subjek hukum itu masih hanya manusia, tapi kemudian terjadi perkembangan hukum dan ekonomi yang paralel dengan revolusi industri, terutama revolusi 2.0. Pada masa awal revolusi industri, bisnis masih dijalankan oleh individu atau sekelompok kecil orang. Lalu, kalau terjadi kerugian atau kebangkrutan, maka semua pemilik bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan hingga harta pribadi mereka habis. Hal ini disebut tanggung jawab tidak terbatas. Nah, pada revolusi industri 2.0 ini membutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun pabrik, termasuk jalur kereta api dan kapal uap. Tentu investor tidak mau mengambil resiko sebesar itu, maka muncullah inovasi hukum yang disebut tanggung jawab terbatas. Nah, dengan adanya tanggung jawab terbatas, sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti perusahaan dapat memiliki aset dan utang sendiri. Pemilik, dalam konteks ini pemegang saham, hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka tanamkan. Jika perusahaan bangkrut, ya hanya harta pribadi, mereka aman. Nah, maksudnya, dengan adanya tanggung jawab terbatas ini, maka badan hukum perusahaan, misalnya PT, Perseroan Terbatas, itu kemudian dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum
yang terpisah dari pemiliknya. Jadi ya kita bisa bayangkan, ternyata badan hukum perusahaan bisa menjadi subjek hukum, padahal ya perusahaan ini tidak punya rasio, tidak punya akal budi, tidak punya kesadaran seperti manusia. Ya meski di dalamnya berhimpun manusia sebagai komisaris, sebagai direksi. Tetapi kita menjadi tahu, oh ternyata subjek hukum itu bukan lahir dari ruang hampa, tapi merupakan konstruksi sosial yang di dalamnya tidak bebas nilai, syarat dengan kepentingan. Nah, persoalannya tidak hanya persoalan subjek hukum ini persoalan hukum, tapi implikasinya cukup dalam. Kalau revolusi 1.0 menggantikan otot, ya termasuk tenaga kuda, hewan sebagai alat pengangkut, lalu diganti oleh mesin uap, lalu ditemukan kapal, mobil. Nah, revolusi 2.0 ditemukan listrik yang menggantikan tenaga terampil atau kerajinan tangan manusia. Nah, persoalannya di revolusi 3.0 apalagi 4.0 secara pasti manusia hampir sepenuhnya bisa digantikan oleh mesin kecerdasan. Kalau 3.0 oleh komputer, yang 4.0 ini dengan kebangkitan artificial intelligence, pekerjaan-pekerjaan manusia seperti advokat, penulis artikel, desainer grafis, fotografer produk, pembuat iklan, dan mungkin jika pada tahap datakrasi nanti, wakil rakyat yang duduk di parlemen bisa digantikan oleh AI yang tentu lebih tahu tentang kebutuhan masyarakatnya dengan sistem algoritma dan data raya. Itu persoalannya. Tentu ini tidak cukup hanya merombak total konsep dasar hukum. Kita juga perlu merombak etik dan etika secara total. Selama ini, fondasi moral terpusat pada manusia. Hak dan martabat konsep yang kita terapkan pada spesies kita sendiri, manusia. Dan perubahan ini tentu menjadi rintangan psikologi yang sangat besar. Pada akhirnya, ini bukan lagi fiksi, tapi kenyataan yang perlahan-lahan datang, atau mungkin ini sebuah revolusi yang radikal. Bagaimana menurut kalian? Apakah AI memang sudah pantas jadi subjek hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share konten ini sebagai bagian dari kerja pencerahan.